Salam, selamat malam sahabat terkasih. Hari mulai berakhir. Mungkin hari ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Namun, mungkin juga hari ini terasa begitu melelahkan. Ada pekerjaan yang belum selesai, doa yang belum terjawab, atau hati yang masih menyimpan luka. Di saat seperti inilah, firman Tuhan mengingatkan kita melalui Roma 8 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabat terkasih, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa segala sesuatu adalah baik. Ada peristiwa yang memang menyakitkan. Ada kehilangan yang membuat kita menangis. Ada pengkhianatan yang melukai hati. Ada kegagalan yang membuat kita kecewa. Namun, firman Tuhan memberikan sebuah kepastian yang luar biasa, yaitu Allah turut bekerja. Artinya, Tuhan tidak hanya melihat dari kejauhan. Dia berkarya, Dia memegang kendali, bahkan ketika hidup terasa berantakan. Sahabat terkasih, seringkali kita hanya melihat satu halaman dari kehidupan kita, sedangkan Tuhan melihat seluruh cerita dari awal hingga akhir. Sahabat terkasih, ada seorang anak laki-laki memperhatikan ayahnya sedang menyusun sebuah puzzle yang berisi ribuan keping. Ia melihat meja yang penuh dengan potongan-potongan kecil berwarna-warni. Anak itu berkata, "Ayah, ini berantakan sekali. Mana mungkin bisa menjadi gambar yang bagus?" Ayahnya tersenyum dan berkata, "Kamu memang baru melihat keping-kepingnya. Ayah sudah melihat gambar yang ada di kotaknya." Anak itu pun membantu mengambil satu demi satu keping puzzle. Ada yang tampak tidak cocok, ada yang harus dipindahkan berkali-kali, bahkan beberapa keping terlihat seolah tidak berguna. Namun, setelah semua keping terpasang, terbentuklah sebuah pemandangan yang sangat indah. Ayahnya berkata, "Kalau tadi kita berhenti di tengah jalan, kita pasti mengira puzzle ini gagal. Padahal setiap keping memiliki tempatnya masing-masing." Sahabat terkasih, bukankah hidup kita sering seperti puzzle itu? Ada keping yang kita sukai, yaitu keberhasilan, kesehatan, keluarga yang harmonis, doa yang dijawab. Namun ada juga keping yang ingin kita singkirkan. Kegagalan, penantian, air mata, dan kekecewaan. Padahal Tuhan melihat gambar yang utuh. Apa yang hari ini tampak tidak cocok, suatu hari nanti bisa menjadi bagian yang justru memperindah karyanya dalam hidup kita. Ketika kita membaca kisah Yusuf dalam Kejadian 45, kita melihat hal itu dengan sangat jelas. Yusuf baru memahami mengapa ia dijual sebagai budak setelah bertahun-tahun berlalu. Ia baru mengerti mengapa Tuhan mengizinkan penjara, fitnah, dan penderitaan. Di akhir semua itu, Yusuf dapat berkata kepada saudara-saudaranya bahwa Allah telah mengutusnya lebih dahulu untuk memelihara kehidupan banyak orang. Sahabat terkasih, betapa indahnya iman seperti itu. Yusuf tidak membiarkan masa lalunya menentukan masa depannya. Ia memilih mempercayai bahwa Tuhan telah bekerja di balik setiap peristiwa. Mungkin malam ini kita belum dapat berkata seperti Yusuf. Mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa doa itu belum dikabulkan? Mengapa pintu itu tertutup? Mengapa kehilangan itu harus terjadi? Mengapa jalan hidup terasa begitu berat? Tidak semua pertanyaan akan segera mendapat jawaban. Namun, Roma 8 ayat 28 mengajak kita untuk mempercayai pribadi yang memegang jawaban itu. Sahabat terkasih, iman bukan berarti kita mengerti semua rencana Tuhan.
Iman berarti kita tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun belum memahami jalannya. Jika malam ini hati kita sedang lelah, serahkan kembali semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarkan Dia menyusun setiap keping kehidupan kita. Jangan menyerah hanya karena gambar akhirnya belum terlihat. Tuhan belum selesai bekerja. Air mata yang kita teteskan tidak pernah luput dari perhatiannya. Doa yang kita naikkan tidak pernah sia-sia. Kesetiaan yang kita lakukan dalam diam tidak pernah dilupakan Tuhan. Pada waktunya yang sempurna, kita akan melihat bahwa Tuhan telah menuntun setiap langkah dengan kasih dan hikmat-Nya. Karena itu, sebelum kita memejamkan mata malam ini, lepaskan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Percayalah, Dia tetap bekerja ketika kita beristirahat. Dia tetap memegang hidup kita ketika kita tidak lagi sanggup memegang semuanya sendiri. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak-Mu. Ampunilah kami ketika kami lebih mudah melihat masalah daripada melihat tangan-Mu yang sedang bekerja. Ajarlah kami untuk tetap percaya, sekalipun kami belum memahami jalan-Mu. Kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap air mata, setiap ketakutan, dan setiap beban ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tidak ada satupun yang sia-sia di hadapan-Mu. Penuhi hati kami dengan damai sejahtera-Mu malam ini. Berikan kami istirahat yang tenang, tubuh yang dipulihkan, pikiran yang tentram, dan iman yang semakin kuat untuk menyambut hari yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya malam ini kita beristirahat dalam damai, karena Tuhan yang memegang hidup kita tidak pernah berhenti bekerja. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.